berkarya karena hari ini harinya Tuhan. Amin. Oh. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menambahkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bersama, kuasa berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kita katakan, tepuk tangan kembali. Wah, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Dan kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah sang berkata, kuasa berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bersama, kuasa berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Lady Saga. Haleluya. Ya Tuhan, kami percaya Engkau baik, Yesus Tuhan. Dengan apa kami akan membalas, Yesus Tuhan, semua kebaikan-Mu ya Bapa? Hanya melalui pujian ini, Yesus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan sungguh, Yesus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya hidup kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kalau selama ini Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku
selamanya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Doa saya supaya engkau dalam keadaan baik-baik, sehat, tidak kekurangan dalam suatu apapun. Amat disayangkan bahwa berita akhir-akhir ini menyatakan bahwa Australia belum dapat mengatasi masalah pandemik COVID-19 ini, saudara. Dan saya pada saat ini ingin menghimbau kita sekalian supaya kita senantiasa tetap ada di dalam Tuhan. Tetap berkobar dalam iman, tetap berkobar di dalam pelayanan. Dan pada saat ini saya ingin memberikan tema, saudara, dalam khotbah saya, yaitu senantiasa ada di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Yakobus 4 ayat 4 sampai ke 10. Saya akan membacakan Yakobus 4 ayat 4 sampai ke 10 sebagai berikut, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu menjadi ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat yang 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak, kita akan berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, supaya hikmat dari Tuhan akan memberikan pengertian yang baru. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ingin membuka hati kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi juga anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Biarlah segala firman akan Tuhan nyatakan, sehingga kami mengerti ya Bapa, akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, hari ini kita akan melihat surat daripada Rasul Yakobus, saudara. Di mana Rasul Yakobus memberikan pernyataan dan dinyatakan sebagai berikut, jemaat. Apa yang dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu persahabatanmu dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Dan saudara, perhatiin ada perkataan orang-orang yang tidak setia. Saya ingin menggunakan yang di dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Dikatakan adulterous. Yang artinya di dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan perzinahan rohani. Memang betul mempunyai arti kata tidak setia. Tetapi perkataan perzinahan rohani ini yang merupakan hal yang perlu kita perhatikan dan lebih cocok di dalam perikop yang kita baca pada saat ini, saudara. Tuhan menghendaki supaya kita mencintai Tuhan, bukan mencintai dunia, tetapi yang menjadi kenyataan manusia mencintai dunia lebih daripada mencintai Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia memberikan suatu gambaran, suatu pernyataan, saudara, tentang keadaan kita ini sebenarnya. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus,
di mana dia mengatakan, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tegasnya saudara, kita ini sudah mempunyai ikatan sebagai pengikut Kristus yang akan menjadi mempelai wanita daripada Kristus, saudara. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, maka dari sebab itu kita perlu menyadari karena kita ada di dunia ini, dan selama kita ada di dunia ini, maka berbagai pencobaan senantiasa ada dalam kehidupan manusia. Dan amat disayangkan iblis yang sering memberikan pencobaan-pencobaan tersebut, saudara. Sekali lagi jemaat, kita adalah manusia, kita sering dicobai oleh iblis, mau dijatuhkan oleh iblis, supaya kita tidak menjadi dekat kepada Tuhan, menjauh dari Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus memberikan suatu pernyataan, apa yang dinyatakan oleh Rasul Yakobus dalam ayat yang ke-7, saudara, dikatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kita diminta supaya kita menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan dan lawanlah iblis yang dinyatakan musuh dalam kehidupan. Dan ini memang adalah tantangan dalam kehidupan kita, saudara. Ini adalah tantangan dalam kehidupan karena iblis senantiasa menggoda kita, senantiasa ingin menjatuhkan kita. Dan firman memberikan suatu pernyataan. Kita membutuhkan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam melawan kuasa kegelapan, di dalam melawan iblis, kita membutuhkan Tuhan. Maka dari sebab itu, mari kita serahkan hidup ini sepenuhnya dalam Tuhan. Kita tunduk kepadanya, siap melakukan segala apa yang diperintahkannya, melakukan segala apa yang menjadi kehendaknya, dan lawan iblis yang senantiasa menggoda kehidupan ini, saudara. Di dalam perikop ini kita akan belajar, saudara, bagaimana supaya kita senantiasa dapat berhubungan dengan Tuhan, senantiasa ada di dalam Kristus, saudara. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Poin yang pertama, saudara, apa yang ingin saya nyatakan, mendekatlah kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 berkata dengan tegas sebagai berikut, jemaat, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kamu. Perhatikan jemaat, ada perkataan mendekatlah kepada Allah. Di dalam arti kata, saudara, kita dituntut untuk melakukan tindakan. Kita dituntut untuk berinisiatif, untuk mendekat kepada Tuhan. Kita harus mempunyai kemauan untuk mendekat kepada Tuhan. Itu adalah suatu hal yang harus kita tempuh, saudara. Kita harus mempunyai kemauan bertemu dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dan kemudian firman memberikan suatu pernyataan, apa yang dikatakan, saudara, jika kita mendekat kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan mendekat kepadamu. Tuhan akan mendekat kepadamu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah suatu hal yang perlu kita sadari. Saya diingatkan dengan apa yang dinyatakan di dalam kisah anak yang hilang, saudara. Dan ini tercatat di dalam Injil Lukas. Lukas 15 ayat yang ke-17 sampai ke-18 mencatat seperti berikut, jemaat. Dikatakan apa? Dikatakan lalu ia menyadari keadaannya. Tegasnya, saudara, bahwa anak yang hilang itu menyadari akan keadaannya, yang mana pada waktu itu dalam keadaan kelaparan, tidak bisa makan. Dia hanya makan ampas daripada apa yang ada pada waktu itu. Sedangkan dia teringat bahwa ternyata di rumah bapaknya banyak orang upahan yang dilengkapi dengan segala sesuatu hal yang baik. Sehingga kemudian dia berkata, aku akan bangkit. Aku akan pergi kepada bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa. Jemaat,
ini yang perlu dilakukan. Anak yang hilang ini mempunyai kemauan untuk bangkit, untuk pulang ke rumah Bapak. Pergi kepada Bapak dan berakan mengatakan, Bapak, aku telah berdosa. Dan jemaat, mari kita perhatikan apa yang terjadi, apa yang menjadi respon daripada ayah yang pada waktu itu ditinggalkan oleh anaknya, saudara. Dan ini adalah sesuatu hal yang nyata, dinyatakan di dalam firman Tuhan. Lukas 15 ayat yang ke-20 memberikan pernyataan ketika ia masih jauh, ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Dan karena ayahnya itu telah melihatnya, maka dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia langsung kemudian dinyatakan berlari, merangkul, dan menciumi dia, menciumi anaknya itu. Anaknya yang datang kembali kepada Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran sesuatu hal yang nyata yang saya ingin memberitahukan kepada engkau bahwa inilah kasih Tuhan. Unconditional love. Tuhan tidak pernah melihat dan memperhatikan apa yang lalu yang telah terjadi. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Unconditional love atau kita kenal sebagai agape love. Kasih tanpa pamrih. Jemaat, apa yang terjadi? Dan saya ingin diingatkan dengan pernyataan daripada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya memberikan pernyataan, saudara, dicatat dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18. Saya menggunakan Good News Bible. Dikatakan, Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya. Jemaat, apa yang menjadi respon kita? Saya ingin memberitahukan, Tuhan menantikan kita. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita mendekat kepada Tuhan. Dan jika kita mendekat dengan kemauan daripada hati, dikatakan Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Kita akan masuk pada poin yang kedua, saudara. Apa yang dinyatakan dalam poin yang kedua? Poin yang kedua berkata, minta pengampunan Tuhan. Setelah kita mendekat kepada Tuhan, mari kemudian kita tingkatkan, yaitu minta pengampunan kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, saudara, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Jemaat, orang-orang berdosa. Betulkah kita ini adalah orang-orang yang berdosa? Mungkin kita tidak mengetahui. Apakah benar kita ini adalah orang yang berdosa? Tapi saya ingin memberitahukan, saudara, Rasul Yohanes berkata dengan tegas, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tegasnya, saudara, kita ini adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Maka dari sebab itu, apa yang dinyatakan oleh Rasul Yakobus, tahirkanlah tanganmu. Dan ini dapat dikatakan sebagai tanda supaya kita mau memurnikan, mau membersihkan. Perhatikan jemaat. Ternyata bahwa dosa kita inilah yang menimbulkan hubungan kita terpisah dari Tuhan. Dan ini perlu segera diatasi. Dosa inilah yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Dan bagaimana cara mengatasinya? Rasul Yohanes memberikan penjelasan, dinyatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, saudara. Dikatakan sebagai berikut. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita.
dosa kita akan diampuni oleh Tuhan jika kita mau mengaku segala dosa yang telah kita perbuat. Saudara, kita harus menyadarin Rasul Petrus memberikan satu pernyataan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Maka dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak mungkin Tuhan yang kudus akan bersekutu dengan kita manusia yang dalam keadaan tidak kudus. Kita perlu meminta pengampunan dari Tuhan. Saudara, ini yang sering saya lakukan dalam kehidupan dan ini yang ingin saya anjurkan dalam kehidupan. Hendaklah kita mengakhiri setiap hari dengan merenungkan apa yang telah kita lakukan di dalam satu hari itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu mengadakan introspeksi diri sebelum kita tidur, sebelum kita kemudian beristirahat dan memulai hidup yang baru pada hari esok. Kita perlu mengadakan introspeksi diri dan minta pengampunan kepada Tuhan. Bapa, ampuni segala kesalahan. Aku telah melakukan hal ini dan itu, dan aku akan berbuat untuk tidak melakukannya lagi. Rasul penulis Ibrani memberikan pernyataan, saudara, kejarlah kekudusan. Karena apa? Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita ingin melihat Tuhan. Kita ingin bertemu dengan Tuhan. Maka kita perlu mengejar kekudusan tersebut, saudara. Dengan minta pengampunan pada Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, apa sih artinya hidup kudus ini, saudara? Dan ini yang perlu kita perhatikan pada saat ini. Saya akan memberikan gambaran yang secara singkat bahwa cara hidup kudus ini yaitu kita memisahkan diri dari dunia ini. Kita tidak menjadi seperti dunia, berubah, tampil beda. Tidak mau berbuat dosa lagi. Melainkan kita mau hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang ada dalam Alkitab, apa yang dinyatakan sebagai firman Tuhan, itu yang akan dilakukan di dalam kehidupan ini. Kita akan masuk pada poin yang berikutnya, jemaat. Poin yang ketiga, yaitu jaga hatimu senantiasa. Ayat yang ke-8 memberikan satu pernyataan, saudara. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ada perkataan mendua hati. Dan jemaat, orang yang mendua hati itu adalah orang yang tidak tenang akan hidupnya. Orang yang mendua hati itu adalah orang yang bimbang. Dicatat di dalam ayat yang ke-6, saudara. Orang yang mendua hati itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita berpusat hanya pada Tuhan. Tidak mendua hati. Tetapi hanya satu, mengasihi Tuhan dengan sepenuh, dengan segenap hatimu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus memberikan pernyataan, saudara. Dikatakan apa, saudara, dalam ayat yang kelima, bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus yang ditempatkan, yang ada dalam hati kita ini, diingininya dengan cemburu. Dan kau harus ingat bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Dicatat dalam Keluaran 34 ayat yang ke-14, saudara. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Allah yang namanya cemburuan. Dia ada Allah yang cemburu. Dia tidak mau dijadikan nomor 2. Dia adalah Tuhan yang menghendaki dan diletakkan sebagai bagian yang utama dan yang pertama. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan,
Nabi Mika memberikan suatu pernyataan yang perlu juga kita ingat pada saat ini, saudara. Dicatat dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil? Inilah tuntutan Tuhan. Mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara, mencintai kesetiaan, tidak mendua hati. Dan di samping itu, Tuhan juga menghendaki kerendahan hati kita. Tidak mendua hati dan rendah hati. Itu adalah kehendak Tuhan. Itulah tuntutan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, saudara. Penulis Amsal memberikan pernyataan, saudara. Dicatat dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita perlu memperhatikan hati kita ini. Kita perlu mempertahankan supaya hati ini senantiasa benar di hadapan Tuhan. Senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memperhatikan hati ini. Jaga, pelihara, supaya tetap suci di hadapan Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan segera mengakhirin. Saya diingatkan dengan apa yang bagian yang terakhir dalam perikop ini, yaitu ayat yang ke-10, saudara. Sehubungan dengan kerendahan hati. Dikatakan oleh Rasul Yakobus, saudara. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan jika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata, Ia akan meninggikan kamu. Jika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Tegasnya, saudara, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan diberikan mahkota oleh Tuhan. Kita akan diberikan reward oleh Tuhan. Bahkan saudara tahu di dalam Roma 8 ayat yang ke-17 berkata, kita ini juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Mari, janji Tuhan yang ya dan amin. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, supaya engkau ditinggikan oleh Tuhan. Dan jemaat, mari kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan menunggu kita. Tuhan menuntut supaya kita mempunyai kemauan untuk bertemu dengan Tuhan. Temui Dia, mendekatlah kepada Dia, dan Dia akan mendekat kepada engkau. Dan kemudian, saudara, setelah engkau bertemu dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun. Karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Kita perlu hidup dalam kekudusan. Betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Katakan kepada Tuhan. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Dan kemudian, saudara, jaga hatimu supaya engkau senantiasa benar di hadapan Tuhan. Jemaat, mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur dan berterima kasih atas segala pernyataan-pernyataan-Mu ya Tuhan. Biarlah di masa-masa saat ini, segala sesuatu yang tidak menentu ya Bapa, biar kami senantiasa ada dan hidup di dalam Engkau ya Bapa. Kami tidak mau terpisah dari Engkau. Dan firman-Mu telah mengajarkan bagi kami ya Bapa, supaya kami tetap senantiasa ada di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan segala firman yang telah kami dengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah Sang Berkata, Tuhan Sang Berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, melebihi pasangan.
Jemaat, kita akan segera mengakhirin. Mari kita masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Kita akan mendoakan segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dan tentunya kita akan mendoakan segala penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Mari kita diam sejenak. Bapa, kuduskan kami, jadikan kami layak di hadapan-Mu. Dan pada saat yang indah ini ya Tuhan, kami ingin menyatukan hati, kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit yang ada di permukaan bumi ini ya Tuhan, yang telah menelan banyak jiwa ya Bapa. Dan Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Bapa, karena tanpa Engkau kami tidak sanggup. Dan biar dengan kuasa dan hikmat-Mu, biar para pemimpin-pemimpin bangsa akan diberikan pertolongan dari Tuhan dan mampu menanggulangi masalah pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk penyakit-penyakit yang ada dalam jemaat, untuk masalah-masalah yang ada juga dalam jemaat, bila kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan yang maha besar, tangan yang maha kuasa. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk pekerja. Tuhan, jaga kami, pelihara kami, berkati kami. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada. Tuhan, berikan segala hal yang indah dalam kehidupan. Kami teringat akan gereja-gereja-Mu ya Bapa. Bila Engkau akan memakai gereja-gereja-Mu, walaupun saat ini kami tidak bisa berperan dengan baik karena ada restriction sehingga kami tidak bisa beribadah. Tetapi Tuhan, bila Kau pakai gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang dan garam dunia ya Bapa. Tuhan, kami ingin menyatukan hati, kami ingin berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa. Jaga, berkati, lindungin, dan berikan hikmat dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami, bahkan banyak doa yang diucapkan pribadi-pribadi juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan, amin. Menyerukan nama Tuhan kita pada hari ini. Haleluya. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib.
di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Come on! Yesus Tuhan pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita Tuhan yang terbaik buat Tuhan kita semua, haleluya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu.